Kita akan mempertemukan Mas Andre dan Mbak Maya dengan Bu Vira dan Pak Ridwan. Iya, masih lama Pak Ridwan? Ini udah dekat kok Gus, sudah dekat. Ini yang ditunggu-tunggu. Kok berani-beraninya kamu datang, Vira? Kamu kemana aja gitu loh? Kamu punya anak, kamu tinggalkan gitu aja, ya? Kan semuanya kan udah takdirnya, Mas. Tadi bener ya, Mbak Vira ini mantan suami jenengan? Ini mantan suami kamu? Nanti kalau dia kenal seorang laki-laki yang lebih kaya dari kamu, jangan-jangan nanti juga seperti itu. Kamu ditinggal begitu saja. Udahlah, saya ingin kejujuranmu. Kamu bilang yang sebenarnya bahwa ini memang mantan suami kamu. Iya Mas, aku minta maaf ya Mas dari sini. Emang dia benar mantan suami aku. Aku kecewa sama kamu. Kamu gak pernah jujur selama ini sama aku. Aku muak sama kamu. Ya Allah Mas. Aku muak sama kamu. Kamu sudah bohongin saya. Saya mau memperbaiki hubungan saya dengan Maya lagi, Ustaz. Karena dia yang bisa, Ustadz. Saya udah nggak ada rasa simpati sama dia. kamu lebih memilih uang daripada anak. Jelas ya, emang kenapa kenyataannya? Iya, benar. Memang saya cinta sama Mas Andre. Wah. Jangan tinggalin aku tuh hamil anak kamu Mas. Bagaimana Gus ya hukumnya kalau seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan hamil Gus, menurut syariat, menurut agama Islam Gus? Talak itu ada dua, ada talak bid'ai, ada talak sunni. Talak bid'ai itu artinya talak haram, ya. Contoh, sedang haid dan dalam keadaan suci sudah digauli, itu haram, nggak boleh di talak. Yang kedua talak sunni, hamil. Nah ini biar nggak salah, hamil ini boleh diceraikan, ya, Ustadz Yudi, tapi dengan alasan yang jelas, yang sekiranya fatal. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya Bank BCA 12305272225. Rekening Mandiri 1440575711111. Rekening BRI 05161032763504 atas nama Muhammad Idrisul Al-Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh, al-wadihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ta'ala majdu wa 'azuma shanuh, khalaqal khalqa li hikmah wa tawa 'alaiha 'ilmah, wa basata lahu min faidil minnati ma jarat bihi fi aqdarihil qismah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilahi mansub. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, pecinta-pecinta Gio atau Giomania dimanapun Anda berada, semoga senantiasa kita semua hidup kita diberkahi oleh Allah,
diturunkan rahmat sebanyak-banyaknya pada malam hari ini, dan mudah-mudahan kita semua diampunkan dosa-dosa kita, dipanjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dilapangkan rizki kita, dan dimudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kami tim Kio bersama para senior-senior tim Kio, ada Kang Fajar, ada Ustadz Yudiarsi, ada Ustadz Farhan, dan kita kedatangan tamu yaitu Kang Andre juga Mbak Maya. Alhamdulillah malam hari ini insya Allah dibarengi turunnya hidayah dan rahmat. Amin. Kita akan mempertemukan Mas Andre dan Mbak Maya dengan Bu Fira dan Pak Ridwan. Mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan pertemuan ini menjadi solusi ya, harapan kami tim Kio. Selama ini yang sudah sangat proses panjang, kita berjuang untuk menemukan solusi. Mudah-mudahan malam hari ini Allah berikan titik terang untuk mereka. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena berlarut-larut. Ya. Kemarin sudah hampir selesai, muncul Pak Andre. Berserta anak kecil yang diduga anaknya Mbak Fira. Dan kita belum bisa menyimpulkan begitu saja sebelum mereka kita pertemukan. Walaupun bukti-bukti itu adalah anaknya Mbak Fira sudah sangat kuat dan valid, A1 ya? Ya, A1. A1. Tapi di sini sebelum kita mentabayunkan beliau-beliau, mengislahkan beliau-beliau, kita juga belum enak di hati. Ya, mudah-mudahan harapan kami ada titik solusi. Biar semuanya clear. Kapan Gus ini datangnya si Fira ini Gus? Sudah perjalanan, Pak Ridwan sudah perjalanan sama Mbak Fira. Terus berapa jam lagi datang ini? Bentar lagi paling, gak akan menunggu lama-lama. Coba sih Gus telepon biar cepat datang gitu. Sudah kok, sudah. Barusan udah. Coba ya saya telepon. Kabarin Ya, kalau masih di perjalanan. Iya. Berjam-jam kok nggak datang-datang. Kayaknya kayak ambisi banget ya. Iya, yang Nggak sabar pengen ketemu. yang sabar. Sabar. Kan sesuai kesepakatan, udah sampean ingin Tapi kita sudah lama gitu loh. Gini loh Ustadz, saya kan yang membawa Mas Andre ke sini. Kalau lama-lama nggak ketemu kan saya juga nggak enak. Ya tapi sabar. Jadi kalau bisa itu cepat dipertemukan biar masalahnya ini cepat selesai gitu. Iya, Udah, sabar. Kemarin itu kan masih liburan, udah sampai. Kita juga sudah komunikasi bahwa masih dalam perjalanan. Yang sabar. Memang tidak sesuai jadwal, tidak sesuai planning yang harusnya 2 jam yang lalu ketemu. Ya mungkin ada hambatan. Ya namanya di jalan kan juga mungkin ada kesibukan, capek. Kita nggak bisa. Kemarin kan kita disuruh nunggu sebentar lagi gitu loh, Ustaz. Ya. Terus berapa lama lagi gitu loh. Ya, Saya ini lagi. sudah sudah nggak sabar ingin ketemu. Sebenarnya. Sekarang. Makanya Udah kalau pasti bisa itu nih. cepat-cepat dipertemukan Sekarang, biar cepat selesai gitu loh masalahnya itu. Kita kan juga nggak sabar nunggunya kalau lama-lama. Anaknya kan di rumah juga nunggu gitu loh Ustadz, kan kasihan. Makanya saya ngotot itu sama Ustadz, yaitu sebabnya anak saya kan di rumah gitu. Bentar lagi. Pokoknya Ya kalau bisa tenang kan. aja ya, jangan. Iya Ustadz, kalau bisa kan jangan cepat sampai dihubungi emosi-emosi gitu biar ya. ini. Gimana Gus? Mungkin masih di jalan beliau. Coba lah ditelepon lagi Gus. Ini telepon. Mungkin masih di jalan. Udah nggak sabar. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Gus Idris. Iya, masih lama Pak Ridwan. Ini udah dekat kok Gus, sudah dekat. Sudah dekat. Sebentar lagi nyampe ya. Iya. Suruh cepat aja. Oke. Iya, ini ada sesuatu ada tamu yang mungkin Pak Ridwan sudah paham dan sudah tahu, ini sudah sangat menunggu sekali. Iya. Iya, hati-hati di jalan Pak Ridwan ya. Sama Mbak Fira kan? Iya, sama istri saya Fira. Iya. Iya. Baik, Pak Ridwan hati-hati di jalan. Baik. Ya, assalamualaikum. Ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya ingin tahu Pak Andre, sampean kan menggebu-gebu ingin ketemu Fira. Apa yang mau sampean katakan apa? Seandainya ketemu gitu. Seandainya ketemu apa yang sampean nanti akan bicarakan? Ya cuma itu aja. Anaknya nyariin gitu. Ya rindu sama mamanya gitu. Namanya anak yang udah lama nggak ketemu sama ibunya kan pasti nyariin Ustadz, pasti kan dia kangen.
dia rindu sama mamanya gitu loh. Kenapa Mbak Maya kok lebih perhatian sama Pak Andre? Ya saya kan apa ya, bisa merasakan Ustadz, kalau saya itu kan juga pengen punya anak gitu. Jadi saya itu juga merasakan gimana sih rasanya anak yang ditelantarkan, anak yang rindu dengan ibunya itu seperti apa. Itu kalau masalah anak. Iya. Kalau masalah dengan Pak Andre, apa kira-kira yang bikin sampean itu ingin membantu Pak Andre? Apa sampean ada rasa sama Pak Andre? Dari gimana? Hah? Kayaknya ini emang anu Ustadz. Ya. Bang, saya juga berhak yang sama. Jadi selama ini saya sering melihat. Tapi saya harap nanti kalau udah ketemu sama Bu Vira, Pak Andre harus tahan emosi ya Pak Andre. Bagaimanapun mungkin banyak kenangan-kenangan buruk di masa lalu yang membuat Pak Andre sampai detik ini masih panas hatinya sama Bu Vira. Tapi saya harap nanti Pak Andre bisa calling down, bisa lebih sabar lagi dalam bertemu nanti dengan Bu Vira, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi nanti bisa mengalir pembicaraannya dari hati ke hati, tidak ada emosi, bahkan tidak ada main fisik di sini ya Pak Andre ya. Pertanyaan saya belum jawab tadi Mbak Maya. Ya, untuk soal rasa ya gimana ya, saya sendiri masih belum tahu. Tapi lihat dari statementnya Mbak Maya, dari gerak-geriknya, kayaknya memang Mbak Maya ini lagi ada rasa sama Pak Andre. Mungkin ada hal yang sesuatu yang ditakutkan, yang ditakutkan itu kan tresno jalaran soko kulino, takutnya seperti itu. Sering ketemu, nanti takutnya tapi saya harap tidak terjadi seperti itu, karena Bu Maya sendiri saat ini kan masih statusnya suaminya, istrinya masih proses, masih proses. Suaminya Pak Erit belum diketuk sama pengadilan, belum dapat rekom lah. Ya. Makanya saya bilang tadi kalau soal hati saya masih tidak tahu ya nanti kedepannya gimana. Jujur aja. Lihat dari kisi-kisinya, dari mimiknya itu kan kayak gimana ngomongnya Kang Fajar. Selalu perhatian sama. Lihat. Ayo kamera lihat, senyumnya lihat. Kan? Kan? Ini pasti netizen ini udah mengira kalau sampai tuh ada rasa sama Pak Andre itu. Ya mungkin berawal dari kasihan, berawal dari situlah benih-benih cinta ya. Dari anak, dari kasihan, dari anaknya gitu. Kok berawal dari kagum dengan semangatnya Mas Andre mungkin. Kalau Pak Andre sendiri gimana menyikapi kedekatannya Mbak Maya dengan sampean? Kalau si Mbak Maya ini baik ya, karena sering bertemu sama si Rara gitu loh. Ya kalau menurut saya sih masih wajar-wajar aja. Ya sebatas apa ya, seperti orang tua, antara orang tua dan anak saja lah. Bukannya pertemuan Mbak Maya dengan Rara itu cuman sebagai alasan jembatan untuk dekat sama Pak Andre? Ya kalau memang begitu jalannya. Terus terang saja, jangan malu-malu. Soalnya begini, saya pernah melihat ini Tajudi. Ya. Pas di luar itu kok. Ada kamu. Nah ini dia. Nah ini yang ditunggu-tunggu. Oh, lihat tadi aja, tenang ya, jangan sampai emosi ya. Ya. Silakan. Baru pulang dari Bali. Iya. Kok berani-beraninya kamu datang Vira? Kamu kemana aja gitu loh? Kamu bagai ibu, gak punya hati kamu itu. Melantarkan anak, gak pernah mengurus kamu itu. Mana hati kamu sebagai ibu? Oh jadi seperti itu. Kamu membohongi suami saya. Kamu mau mengambil harta suami saya, padahal kamu punya suami sebenarnya. Kamu punya anak, kamu tinggalkan gitu aja, ya. Semuanya kan udah takdirnya, Mas. Takdir, kamu bilang. Tanggung jawab kamu seperti ibu mana gitu loh. Saya yang nggak punya Tunjukin. anak, saya itu ikut merasakan. Malah kamu bilangnya enteng banget, semuanya takdir. Kamu itu yang menakdirkan diri kamu sendiri. Berarti bener ya Mbak Vira ini mantan suami jenengan? Ini mantan suami kamu? Kok kayak Bilang aja Vira, nggak usah bohong. Aku bisa jelasin.
jelasin, Mas. Kamu tanya sama dia. Jadi kamu nggak jujur selama ini selama kan ini? percaya aja sama dia. Jadi kamu nggak jujur selama ini sama aku? Bukan gitu, Mas ya. Nanti aku jelasin, tapi nggak di sini ya, Mas ya. Nanti aku jelasin. kita Udah jelasin. bilang aja di sini. Nunggu apa? Sekalian kita semuanya denger di sini. Ya, kita harus sabar dulu. Memang selama Pak Ridwan, informasi yang kami dapat ini, maaf ya, ini biar clear semuanya, biar jelas kulil haqqo walau kana muron, katakanlah sejujur-jujurnya walaupun itu menyakitkan. Informasi yang kami dapat ini, maaf ya Bu Fira ya. Kamu kemana aja sih kamu? Bu Fira meninggalkan siapa Mas Andre sebagai suaminya dan anaknya demi jenengan. Itu informasi yang kami dapat. Apakah itu benar Bu Fira? Kamu bilang yang jujur ya? Iya, Mas, nanti aku jelasin, tapi nggak di sini, Mas. Jujur aja biar semua ini selesai ya. Gak ada masalah apa lagi. Jujur aja. Tapi kan ini memang udah takdir kita, Mas. Ya udah, nggak usah Takdir, lah ini tuh takdir. diperbahas lagi. Tapi kamu kan punya tanggung jawab sebagai ibu gitu loh. Mas Ridwan, kamu lihat. Dia ini adalah calon ibu dari anak kamu. Seperti ini contohnya, ya. Nanti kalau dia kenal seorang laki-laki yang lebih kaya dari kamu, jangan-jangan nanti juga seperti itu. Kamu ditinggal begitu saja. Kamu itu gak punya hati kamu itu, Vira. 2 tahun ninggalin saya sama anak saya. Kamu ninggalin saya gak apa-apa, tapi anak kamu itu loh. Saya yang nggak ikut punya anak, ya Allah. Ini mana yang benar? Tolong Mbak Vira. Emang bener yang dikatakan? Jelasin. Yang dikatakan dia bener kak? Ini memang mantan suamimu? Apa karena sampean takut sama Pak Ridwan? Karena selama ini bener-bener sampean ini mantannya, sampean gak mengakui di depan Pak Ridwan? Kalau memang selesainya harus jujur ya jujur aja. Ya, tapi kan saya cerai sama dia lama sebelum kenal kamu, Mas. Iya, tapi yang cerain anak saya itu kamu yang ngotot. Ya kan karena emang itu ada sesuatu Sesuatu apa? rumah tangga kita. Sesuatu apa? Ya nggak perlu dibahas di sini lah. Udah, Mas, kamu percaya sama aku. Aku Nanti tahu, kita aku jelasin, tahu. Mas. Mungkin yang dia maksud itu adalah uang. Dia malu untuk bicara. Mungkin seperti itu, ya kan, Mas? Mungkin iya juga. Mungkin dari sikon ekonomi, ya kan? Makanya kamu pilih Mas Ridwan yang lebih kaya. Saya lepas dari dia, saya kerja. Kerja di mana? Kerja apa? Padahal saya kan mulai yang ngurusin kamu, biayain kamu sekolah gitu loh. Tidak semuanya, Mas. Kamu tuh harusnya juga sadar diri dong. Sudahlah, saya ingin kejujuranmu. Kamu bilang yang sebenarnya bahwa ini emang mantan suami kamu. Iya, nanti kan kita jelaskan, Mas, berdua. Nggak perlu di sini dijelasin rame-rame kayak gini, Mas. Ngomongnya di sini aja biar semuanya clear. Kalau netizen ini semuanya lagi geram semuanya. Kalau ada yang disembunyi Udah. nggak bakal selesai. Capek nunggu sama-sama ini terus berantem terus. Fitnah sana, fitnah sini. Iya, Mendingan saran saya, Mbak Fira, katakanlah sejujur-jujurnya. Kalau salah ya katakan salah. Lebih baik Mbak Fira jujur dan minta maaf. Dan kami harap Mbak Fira kan sekarang dari masa-masa hijrah. Mudah-mudahan Mbak Fira tidak usah gengsi lah. Katakanlah kulil haqqo walau kana muron. Katakanlah meskipun pahit itu Ya, menyakitkan. kalau benar-benar hijrah itu harusnya kan ingat sama anaknya, Gus. Nggak seperti ini kan caranya. Anak kamu tiap hari tanyain kamu. Tapi kamunya sendiri yang gak punya malu kamu sama anak. Benar nggak yang dikatakan dia? Kamu bilang jujur sama saya. Iya, ya, Mas, aku minta maaf ya, Mas, ya, di sini. Emang dia bener mantan suami aku, Mas. Kamu lihat ini, dia wanita yang selama ini kamu tutup-tutupi, selama ini kamu puji-puji, ya, di depan saya. Kamu lihat seperti ini dia pandai menutupi kebusukannya. Ya, tapi kan itu aku ada alasannya kenapa aku pergi dari dia. Kamu nggak tahu semuanya. Alasannya karena ekonomi Apa kan? gitu loh, apa? Kamu kenal dia tuh kan baru. Kamu tahu apa sih soal itu? Mas Andre sudah cerita semuanya. Emang kamu percaya Kita begitu di aja sini sama sudah dia? tahu. Iya, saya percaya. Allah, Saya yang membawa dia Kamu ke sini. itu mencari kesalahan saya, Mbak Maya. Bukannya kamu yang salah emang. Kamu ninggalkan anak kamu gitu loh. Ya itu kan emang udah takdirnya. Ya udahlah. Nggak usah itu dibahas lagi di sini. Udah, Mas, ya, minta maaf, Mas. Aku Udah minta kamu maaf. bilang jujur. Ini bener apa enggak ini? Aku minta kamu jujur. Soalnya Udah clear semua. bukti udah kuat ini pas ada ini kemarin. Iya, aku minta maaf ya. Emang bener dia mantan suamiku. Aku pisah sama dia kan karena aku ingin bekerja dan aku pengen hidup lebih enak, Mas. Seharusnya Bu Fira itu dari dulu, dari awal-awal kesini juga jujur gitu loh. Kalau Bu Fira pernah punya suami,
kasihan gitu, masalahnya akan semakin rumit. Ada yang disembunyikan. Banyak yang dikecewakan kalau Anda tidak jujur seperti ini ya, termasuk saya juga kecewa. Anda telah berhijrah katanya bertobat tapi ternyata masih ada yang disembunyikan gitu loh, tidak jujur 100% dan akhirnya akan semakin rumit gitu loh. Terus apa benar sampean selama ini menelantarkan anak sampean seperti ini? Kan kasihan, anak kecil butuh kasih sayang seorang ibu, sampean terlantarkan seperti ini. Sebenarnya nggak menelantarkan ya Kang ya, karena waktu itu saya emang sempat mau nengok, tapi saya nggak dikasih kesempatan buat nengok. Tak bongkar sekarang kebusukan kamu. Aku kecewa sama kamu. Kamu nggak pernah jujur selama ini sama aku. Iya Mas, aku minta maaf. Kenapa kamu kecewa? Ini bukannya pilihan kamu. Ini udah, bukannya. Maya, kamu nggak usah ikut-ikut. Ya emang iya kan? Kamu emang yang nyari-nyari kesalahan kan? Kamu kemarin udah bilang pergi, kamu kembali lagi untuk mengungkit-ungkit masalah ini. Iya. Gak punya malu kamu. Saya datang ke sini untuk membawa kebenaran. Aku minta maaf Mas ya, aku minta maaf bener-bener. Aku bisa jelasin semuanya Mas. Kamu jangan kayak gini sama aku Mas, aku bisa jelasin Mas. Ini wanita yang selama ini kamu pilih. Diam ya? kamu Mbak Maya. Selamat ya Mas, kamu mendapatkan hadiahnya. Ini hadiahnya sekarang. Aku kan bisa perbaikin semuanya sekarang Mas, aku bisa perbaikin semuanya Mas. Kenapa harus ada kebohongan Mbak Vira kalau akhirnya seperti ini? Pak Ridwan itu sudah sampai tega-teganya membuang istilahnya Mbak Maya demi kamu. Sampai ternyata seperti ini. Betapa hancurnya hatinya Pak Ridwan. Tapi kan itu udah masa lalu. Kenapa masa lalu tuh diungkit lagi? Ya kan? Oh ini ya, ternyata Mbak Maya yang suka ngungkit-ngungkit ya. Tapi saya sedikit puas Ustadz. Kenapa? Karena melihat Mas Ridwan kecewa. Oh jadi Anda balas dendam? Ya, bagus ya ternyata dendam. Tapi kan ya. ini memang kenyataan, bukan saya yang membuat kan? Ya bukannya sampean dulu pernah ngomong ikhlas. Kenapa sekarang sampean ngomong seperti itu? Ya itu nggak tahu, dia pelin plan mungkin Pak Ustadz. Dia tuh wanita pelin plan. Tapi emang bener kan ini mantan suami kamu? Iya Mas, tapi kan aku bisa jelasin Mas. Itu semua ada alasannya Mas. Emang saya mantannya. Biar semua tahu di sini. Dia ini meninggalkan saya dan anak saya gitu loh. Kamu dengerin Mas gini. Sempet nikah resmi itu ada buku nikahnya juga. Ada. Gitu. Kalau namanya suami sama istri itu memang ada suratnya Mas. Tapi kalau anak itu nggak ada. Anak ya tetap anak. Harusnya ibu itu harus mana anak kita sekarang mana? Anaknya masih di rumah gitu loh. Iya, Masya Allah. Anaknya sakit Bu Vira, sakit. selalu menanyakan ibunya. Tiap hari gitu tuh loh. nanyain kamu gitu loh. Sedangkan kamu kemana? Awal kan emang kesalahan kamu. Aku kan sempat Udah dua Gus, kali. udah Gus, saya minta ini penjelasannya sama mantan suaminya ini. Saya ingin bukti bahwa kalau emang ada ini istrinya si Andre, saya baru percaya kalau emang ada bukti buku nikah. Ya, kamu aja yang dari kemarin itu liburan saya aja. punya. Kami kesini Ada. datang sama anaknya juga. Kamu yang nggak ada. Bilangnya udah pergi, udah ikhlas, ternyata Dan kesini. kalau emang ada Kenapa anak, kamu terkejut saya ya? Enggak, saya saya minta biasa aja. akte kelahirannya. Ada juga kalau akte Kamu saya tunjukkan simpan besok. Oke, besok saya kasih tahu ke Pak Ridwan. Biar semua tahu gitu. Benar nggak yang dikatakan dia? Anaknya ini udah sekolah, pastinya Mas. itu sudah punya Aku akte. minta maaf sama kamu Mas ya. Kamu Sekarang jangan nggak marah usah sama aku. minta bukti Pak Ridwan. Pak Bu Fira kan sudah mengakui. Iya. Itu Pak. Tanya aja sama istri bapak ini. Mungkin kalau sama suami bisa cerai sewaktu-waktu, bisa pisah sewaktu-waktu, tapi sama anak kenapa jenengan sampai meninggalkan begitu? Nah, itu maksud saya. Ya dari itu waktu tadi. itu kan emang sempat Gus. Saya itu mau bawa anak saya. Tapi waktu itu saya nggak dikasih sama Mas Andre. Saya malah diancam sama dia. Mas Andrian Bener gak gitu dia bilang gitu? Aku bongkar sekarang kebusukan apa? kamu ya. Saya bongkar apa kamu? Bongkar apa? Masalahnya Ya apa? kebusukan kamu saya bongkar di sini sekarang karena emang Kebusukan kamu apa? karena emang saya nggak pernah Padahal mengantarkan kamu, anak. kamu itu meninggalkan saya sudah lama. Saya emang meninggalkan kamu, tapi saya tidak meninggalkan anak. Tapi kau nggak tahu punya kabar kamu. itu. Saya kan udah berapa kali saya mau tengok. Tapi kamu nggak pernah ngasih kan waktu itu. Kamu nggak usah bohong di sini Mas. Saya Nggak ada nggak yang bohong, tahu, saya. nggak ada yang tahu. Yang tahu hanya aku dan kamu. Nah, sama jawab dengan jujur. Apa yang dikatakan Bu Fira benar? Yang Saya Waktu diancam itu, Gus waktu itu Gus. dia Emang saya diizinkan diancam. untuk menengok anaknya. Yang tahu hanya aku dan kamu. Yang lain tidak tahu. Udah, Asal kamu tahu ya. jangan berdebat dengan kepalsuan. Ya, kita sudah apa? memahami. Sudah interogasi, sudah investigasi. Memang selama ini ada miskomunikasi yang nggak nyambung. Artinya dia berpesan kepada seseorang, cuman nggak sampai. Dan orang ini juga tidak mendukung Mbak Vira untuk rujuk.
memang korbannya anaknya Mbak Vira. Jadi selama 2 tahun itu sampean memang berusaha ingin menemui, tapi sampean menyampaikan lewat orang lain. Itu sudah banyak tetangga-tetangganya yang mengatakan seperti itu. Jadi sekarang poinnya begini Mbak Vira, sampean meninggalkan semuanya itu karena apa? Apa benar karena sampean tuh bosan dengan kemiskinan? Karena waktu itu kan saya emang tidak begitu diberi uang belanja. Ya karena ya mungkin udah ekonomi. saya emang langsung bilang saya mau bekerja waktu itu. Dan dia tidak mengizinkan. Akhirnya dia main tangan sama saya. Dan lebih baik ada bukti. Ya emang yang tahu hanya aku dan kamu. Emang ada bukti. Ya nggak ada bukti, yang tahu kan hanya aku dan kamu yang tahu, Ya, bukan tapi orang lain. Karena kamu ngada-ngada lah. memukul Iya. saya tuh di dalam rumah, bukan di luar rumah, jadi nggak ada yang tahu. Kamu itu hanya- Karena nggak ada hanya CCTV. mencari pembelaan. Karena nggak ada CCTV. Saya nggak cari pembelaan. Kamu kan itu Imbal. udah- Sudahlah. Aku muak sama kamu. Ya Allah Mas. Aku muak sama kamu. Kamu sudah bohongin saya. Iya Mas, kan aku tapi udah jujur dan aku udah minta maaf sama kamu Mas. Sudahlah. Aku malas sama kamu. Jangan kasar, jangan kasar, kasihan. Dia kan anak perempuan. Semua orang punya salah, punya khilaf. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, tempatnya luput, tempatnya khilaf. Sabar dulu. Terus maunya Pak Ridwan sekarang gimana? Yang pasti saya kecewa, Gus, sama Vira. Kecewanya kenapa Pak Ridwan? Ya karena Dari awal tidak terbuka. nggak terbuka, nggak jujur sama saya, nggak jujur sama saya. Itu. Terus sekarang gimana Pak Ridwan maunya gimana? Ya saya mau memperbaiki hubungan saya dengan Maya lagi, Ustaz. Bukannya dulu sudah diikhlasin? Kenapa segampang itu kamu mau memperbaiki semuanya, Mas? Setelah semua ini. Kenapa? Bukannya selama ini kamu selalu membela Vira? Bukannya selama ini kamu selalu menutup-nutupi kesalahan Vira? Kenapa? Begitu mudahnya sekarang kamu mau kembali dengan saya? Asal kamu tahu ya, Mas. Di hati saya sudah ada orang lain. Siapa? Loh, Maksudnya apa Bu Maya? sampean kan masih statusnya istri Pak Ridwan, belum? Tapi kan sudah proses cerai. Ya tapi Dia kan kan ada- sudah tidak memperdulikan saya. Untuk apa saya masih ini sama dia, simpati sama dia? Cepat itu ya. Sampean belum ada rekomendasi dari pengadilan agama untuk ke sana. Bahkan ini masih statusnya suami sebelum palu itu diketok. Nggak boleh gitu itu. Menurut agama Islam tuh nggak diperbolehkan. Orang melanggar syariat ya. Mestinya kan harus clear dulu, harus resmi dulu, cerai baru. Ini kan baru proses. Dan secepat itu bisa Iya, memalingkan betul. hati ya. Ya tapi wajar lah kalau menurut saya Bu Maya bersikap seperti itu. Mungkin selama ini banyak sekali tekanan yang beliau rasakan gitu loh. Buat apa Mas Ridwan saya mempertahankan semuanya, mempertahankan harta, mempertahankan semuanya untuk apa? Sedangkan Pak Ridwan dulu tidak berat sama Anda gitu. Mbak Iya. Ridwan? Lebih berat sama Mbak Vira. Dia lebih memilih orang lain daripada saya. Saya yang menemaninya dari awal kan sampai sekarang. Kenapa? Lupa begitu saja. Ya mungkin sekarang saya udah ingat mau kembali sama. Baru ini ingat. Gimana Pak Ridwan? Ya kalau saya sih pengennya sih rujuk dan kembali. Udah Mas, nggak sama- bisa. Kalau menurut saya nggak bisa. Saya sudah terlanjur ini sakit hati Terus? sama kamu. Kalau Jadi saya sudah ada orang lain Mas. Saya nggak bisa sama kamu. Kalau sampean ingin rujuk sama Mbak Maya, terus Mbak Vira gimana? Dia kan sudah sah istri sampean, meskipun istri kedua kemarin. Sampai sekarang pun istri kedua sebelum palu diketok surat dari gugatannya Bu Maya. Sini gimana? Ya yang pasti kan saya pastinya kecewa ya Ustaz ya. Karena kan dia udah bohongin saya kan. Iya. Gak jujur gitu. Nggak jujur sama saya. Terus dengan adanya solusinya kejadian ini. Gimana sikap Anda dengan Vira? Kalau jenengan bersikap mau kembali sama Bu Maya? Ya kalau emang dia bisa memperbaiki mungkin, karena juga saya bingung ada Kasih janin. kasih kesempatan lagi. Terus ulang-ulang itu saja ya. Sudahlah Maya, aku pengen kembali balikan sama kamu lagi. Sudah terlambat Mas. Aku udah nggak ada rasa simpati sama kamu. Aku udah nggak suka sama kamu Mas. Semuanya udah terlambat. Apa kamu nggak ingat? Kamu sudah
hidup dengan saya mulai dari nol, mulai dari jual nasi goreng, kopi, sampai kita jual barang bekas. Aku inginnya tuh kita rujukan kembali seperti dulu lagi. Emang kamu baru ingat sekarang? Kemana kamu kemarin-kemarin itu kemana? Aku udah nggak ada rasa sama kamu, Mas. Yang ada sekarang ini aku benci sama kamu. Kasihan Pak Ridwan, Bu Maya, kalau bisa ya rujuk lagi lah. Beliau sudah bersungguh-sungguh dari hati yang paling dalam. Beliau ingin rujuk sama Bu Maya. Kalau bisa ya, ayolah diterima itu loh. Tidak segampang itu, Ustadz. Saya sudah terlalu banyak ingin menyimpan kebencian kepada mereka berdua. Selama ini mereka berdua tidak pernah mengingat perjuangan saya. Iya, maka dari itu aku udah ingat dengan masa-masa kita dulu, waktu kita mulai dari nol, bangun susah sampai kita seperti ini. Makanya aku pengen sekali balikan sama kamu lagi gitu loh. Mas, kamu kok tega ngomong seperti ini, Mas? Kan kamu udah milik aku, Mas. Ngapain kamu sekarang kembali sama dia, Mas? Sudahlah, aku pengen kamu pulang ke orang tuamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku minta maaf, Mas. Kamu jangan ngomong seperti ini, Mas, sama aku, Mas. Aku mohon kamu jangan ngomong seperti ini. Ini Vira, istri Pak Ridwan, istri kedua. Pak Ridwan yang memilih. Kenapa kok seperti itu? Ya karena saya kecewa, Ustaz. Gak ada solusi lain. Karena pada dasarnya laki-laki itu menyuruh pulang istri itu nggak boleh. Nggak bisa dibicarakan dengan baik-baik ini. Ya semuanya itu memang perlu proses. Ada kesalahan tuh lumrah manusiawi. Manusia tempatnya salah, tapi jangan gitu. Kasihan dia juga punya hati. Iya, karena saya sekarang udah sadar, Ustaz. Jadi selama ini Pak Ridwan nggak sadar apa? Iya. Saya juga mau bilang seperti itu, Ustadz. Kenapa baru sadar sekarang gitu loh? Kenapa? Kamu baru kecewa sama Vira? Kamu baru ingat sama saya? Tapi maaf, saya udah nggak bisa. Saya sudah terlanjur benci sama kalian. Apakah sampean tidak kasihan sama Vira? Karena siapapun manusia di dunia ini pasti dia melakukan kebohongan. Kok tiba-tiba sampean selama ini kita awasi? Iya, Ustaz. Di satu sisi lain saya juga bingung karena si Vira ini juga mengandung anak saya gitu loh. Ya terus gimana? Terus satunya lagi si Vira ini sudah buat saya kecewa. Tapi sampean tetap kekeh mau ingin kembali sama Maya. Karena saya dia yang bisa, Ustadz. Saya udah nggak ada rasa simpati sama dia. Mas, semua ini kan bisa dibicarakan baik-baik. Mas, aku mohon kamu jangan seperti ini, Mas. Kamu jangan pergi ninggalin aku, Mas. Aku lagi mengandung anak kamu, Mas. Kamu jangan seperti ini, Mas, sama aku ya, Mas ya. Oke. Ini emang yang kamu kandung ini janin dari anak dari saya. Tapi kamu udah buat saya kecewa. Iya, saya minta maaf, Mas, tapi saya mohon jangan tinggalin saya, Mas. Saya ini lagi mengandung anak kamu, Mas. Dan sekarang saya baru sadar. Saya minta maaf, Mas. Bahwa yang selama ini emang sayang sama saya itu si Maya. Aku juga sayang sama kamu, Mas. Kamu jangan pergi, saya minta maaf. Saya lagi hamil anak kamu, Mas. Jangan pergi tinggalin aku. Aku mohon sama kamu. Aku mohon sama kamu. Iya, tapi kenapa kamu nggak ngomong kalau kamu punya anak dan punya mantan suami? Saya mau bicara tapi belum ada waktunya, Mas. Saya tuh nunggu waktu yang tepat untuk cerita sama kamu. Saya nggak mau kamu pergi, Mas. Saya mohon. Tapi dengan kejadian ini, kamu baru jujur sama saya. Jangan kayak gini caranya. Pak Ridwan, sudah cerain aja si Vira itu perempuan gak baik tuh buat Pak Ridwan. Jaga mulut kamu ya. Emang benar kan? Tahu apa kamu?
Tahu lah sama kamu. Saya kan pernah sama kamu. Iya, tapi kamu tuh suka main tangan sama saya, nggak pernah kamu tuh sayang sama saya. Makanya aku tuh berat sama kamu, Mas. Jangan tinggalin aku. Aku tuh hamil anak kamu, Mas. Aku mohon sama kamu jangan pergi, jangan tinggalin aku. Sudahlah. Aku pengen kamu pulang ke rumah orang tuamu. Aku nggak mau. Saya kira jangan ambil keputusan dengan cara emosi, Pak Iwan. Semuanya tidak baik. Karena nanti Terus gimana Ustadz ini solusinya Ya udah. gimana? Ustadz solusinya. relax dulu, santai dulu, Nah, dibicarakan dengan baik-baik. slow. Kalau mengambil keputusan dengan emosi, hancur semuanya. Bahkan sampai juga jangan seperti itu. Dia pernah hidup sama sampean ngomong dia perumahan gak baik-baik. Terus dia punya anak sama anak sampean. Kalau dengan anak sampean gimana? Kan kasihan anak sampean. Jangan seperti itu. Pak Iwan harus pakai hati. Harus ditimbang benar-benar. Memang ini Semua ini baik-baik lagi, Mas. Ya, aku salah, aku minta maaf sama kamu. Tapi kamu jangan kayak gini sama aku, Mas. Emang dia sudah pernah hidup sama saya, tapi sering saya diselingkuhin sama laki-laki yang lebih kaya gitu loh. Benar yang dikatakan dia? Nggak bener, Mas, itu bohong dia. Aku tuh ninggalin kamu karena emang kamu main tangan sama aku. Ya, kamu biar semua ini baik-baik aja gitu Itu loh. bohong, dia tuh fitnah, Mas. Dia tuh fitnah. Saya tahu Kamu kalau pernah racun saya, pernah mau nyantet saya, Vira. Kamu itu. Emang ada buktinya? Ada. Buktikan sekarang. Sekarang saya minta bukti sekarang sama kamu. Buktikan sekarang. Iya, pernah saya masuk rumah sakit. Mana buktinya? Rumah sakit mana kamu masuk? Rumah sakit Ya, mana rumah kamu? sakit, mau rumah sakit mana? Kamu yang mukulin saya sampai saya berdarah, sama saya hamil kamu tendang-tendang. Karena kamu ninggalin saya, gak pernah ngurusin anak gitu loh. Kok Udah, bisa? Mas, sabar, Mas. Dia tuh fitnah, Mas. Kamu gak usah percaya sama dia, Mas. Kamu dibayar berapa sama Maya? Saya nggak dibayar. Kamu bawa saya. Ya, mungkin kamu kan yang ngajarin dia ngomong seperti itu biar Tapi menfitnah dia saya. bukan suami kamu kan? Iya, tapi kamu nyuruh dia menfitnah saya Udah, kan? Kamu salah aja. Kamu dendam sama saya, makanya nggak kamu usah. datengin dia, terus akhirnya dia menfitnah saya di sini. Kamu nggak usah cari pembelaan diri. Kamu Kamu itu nggak salah usah di percaya, sini. Mas. Kamu nggak usah percaya sama mereka. Mereka tuh iblis. Kamu denger kan, Mas? Kalau dia sering selingkuh sama orang kaya dan kamu itu salah satu selingkuhannya, Mas. Kamu nggak sosok tahu di sini, Mbak Maya. Kamu jangan dengerin dia, Mas. Sekarang kamu sesali ya, Mas, Mohon, perbuatan Mas. kamu selama Kita ini. perbaikin semua, Mas. Kamu nggak usah dengerin omongan dia, Mas. Aku mohon, Mas, ya kamu jangan pergi tinggalin aku. Dia adalah wanita yang selama ini kamu puja-puja, Mas. Ya Yang karena kamu itu sirik. Yang kamu lihat Jadi dia- kamu seperti ini. Yang Vira, kamu lihat kamu dia ingat gak? berdiri. Kamu masakin saya, kamu racunin saya. Dan saya pernah dibawa ke rumah sakit sama ibu saya. Kamu juga pernah nampar saya di depan orang tuaku. Iya. Kamu juga pernah santet saya? Gak pernah saya nyantet. Benar yang dikatakan dia? Benar kan? Ngapain? Ngapain saya buktinya. nyantet kamu? Mending saya nyantet orang lain daripada aku nyantet kamu. Apa Ada yang buktinya. apa yang aku santet dari kamu? Coba aku tanya. Iya, saya emang Apa? jelek, saya gak punya apa-apa. Makanya kamu ngaca. Iya, saya ngaca. udah. Kamu lebih memilih uang daripada Oh anak. jelas ya, emang kenapa kenyataannya? Nah, ini Ya, Pak Ridwan. kenapa kamu? Ya, sudah tahu kan Pak Ridwan? Udah Mas, kamu gak usah dengerin dia. Emang dia tuh suka mancing-mancing emosi orang. Saya kan ngomong apa adanya gitu loh. Saya juga ngomong apa adanya. Makanya kamu tuh ngaca. Jadi orang tuh ngaca kamu. Jangan dengerin dia, Mas. Udah, Mas. Tapi memang kesalahannya Bu Vira ini begitu fatal, Bu. Seharusnya sampean dari awal kalau memang niat mau berhijrah harus ngomong apa adanya, jangan ditutup-tutupi baik itu kesalahannya sampean atau apa. Kalau sampean menutupi kesalahannya sampean seperti ini dan akhirnya terkuak seperti ini, ya jadinya semakin runyam masalah ini. Baik Bapak Ridwan akan begitu emosi, wajar kalau Pak Ridwan begitu emosi. Andaikan sampean jujur, insya Allah jujur di awal Pak Ridwan bisa menerima. Ya Allah. Ya, mohon maaf Ustaz. Gus, ini gimana solusinya? Saya bingung ini, Gus. Solusinya gimana, Gus? Ya menurut saya jangan gegabah mengambil keputusan, Pak Ridwan. Walau bagaimanapun ini semua sudah terlanjur, ini semua sudah ketetapan Allah, sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Saran saya jangan ambil keputusan apalagi sampai perpisahan. Jadi menurut saya pertahankan mereka berdua. Karena sudah tahu, jangan cerai memang tidak dilarang oleh agama, tapi mengundang murka Allah. Apalagi sekarang di dalam perut Mbak Vira ini mengandung darah daging jenengan, dan itu tidak boleh.
Ya. Mungkin sakit dalam hatinya Pak Ridwan, mungkin sangat sakit, kecewa dan lain sebagainya. Karena ada kebohongan itu. Tapi Mbak Maya sudah tidak mau untuk mempertahankan pernikahan itu. Ya karena di dalam hatinya ada laki-laki lain. Sekarang tanyakan laki-laki itu siapa selain Pak Ridwan. Ya kalau selama ini kita lihat ya Mas Andre ini, atau mungkin ini memang ditakdirkan untuk tuker-tukeran ya. Tapi kita kan belum Ya. Semua mungkin sudah menjadi takdir Allah gitu loh. Kita nggak bisa mengelak kan takdir yang semua terjadi. Iya benar. Memang saya cinta sama Mas Andre. Kan? Karena Mas Ridwan tidak pernah memperhatikan saya. Mas Ridwan itu tidak ada simpati kepada saya, itu sudah hilang semuanya. Jadi alasannya kamu nggak pengen balik sama aku, jadi kamu ada rasa sama Andre ini ya? Iya jelas. Itu kan Mas, kamu dengar sendiri kan Mas. Gimana Gus? Bingung saya nih Gus. Tolong bantu Gus. Ya itu resikonya kalau beristri dua. Jadi yang satunya A, satunya A, nanti B, satunya B, nanti AB, BA, kan susah. Jadi ya ini di sini butuh pikiran yang jernih, pikiran yang bijak, dan insya Allah tetap minta perlindungan sama Allah. Kalau perlu istikharah, mana yang harus dipilih, mana yang harus dirangkul, karena pada dasarnya Mbak Maya udah benar-benar benci sama sampean. Dan di sisi lain meskipun Mbak Vira itu membohongi sampean, tapi ada janin yang itu memberatkan sampean. Iya, masalahnya itu. Bahkan saya juga bingung. Dibantu mungkin untuk solusinya bersama Gus Idris. Saya pengen gimana enaknya ini gimana, Ustadz? Ya, yang jelas sampean calling down, pulang ke rumah, berpikir dengan bijak, berpikir dengan kepala dingin, pertimbangkan. Saya yakin sampean bisa memutuskan segala sesuatunya karena sampean juga sudah pengalaman, jam terbangnya luar biasa, berkomunikasi sama siapapun, apalagi terbukti bahwa bisnis properti Pak Ridwan yang notabene itu selalu berhubungan dengan semua pihak, bahkan lapisan dari unsur apapun, lapisan masyarakat yang seperti apapun bisa dikomunikasikan. Kenapa pilihan dua pilihan aja bingung kan? Iya, saya juga bingung ini karena dari banyak hal permasalahan keluarga jadi dulu Ustaz. Jadi bisnis saya sedikit terbengkalai gitu loh Ustaz. Apa ini resiko poligami Gus? Kira-kira Gus? Karena saya sendirian juga tidak memahami itu. Sebenarnya menurut saya tergantung sang imam. Karena apa? Dalam Al-Quran kan sudah jelas. Wa in khiftum alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Intinya laki-laki itu harus bersikap adil. Bukan poligaminya yang disalahkan. Karena apa? Karena dalam Al-Quran sudah Allah memberikan solusi. Masna wa sulasa wa ruba. Berarti apakah kita nggak percaya dengan ketetapan Allah? Karena janji Allah itu pasti benar, nggak kayak janjinya caleg. Maka dari itu kita meyakini nggak masalah poligaminya, nggak masalah. Tapi adilnya ini loh yang kita susah. Dan adil bukan hanya materi aja. Mungkin Pak Ridwan secara materi adil, tapi belum tentu dengan kasih sayang dan batin. Iya benar Gus. Benar. Memang terbukti ya Pak Ridwan ya. Iya sir. Selama ada Bu Vira ini lebih sayangnya sama Bu Vira ketimbang sama Mbak Maya. Akhirnya Mbak Maya kecewa. Itu yang mungkin kita sama-sama tahu. Bahkan netizen semuanya sama berprasangka atau punya rasa seperti itu. Ya sekarang lebih baik pakai kepala dingin, calling down, dibicarakan dengan baik-baik. Di sisi lain Mbak Vira ini lagi hamil, lagi mengandung anak Mbak Ridwan. Jadi pikir dulu, kalau memang benar-benar mau cerai, nunggu anaknya keluar dulu. Tapi seperti yang didawukan sama Gus Idris, memang perceraian itu tidak dilarang, tapi saat ada penceraian itu aras itu akan bergoncang karena ada murka Allah sana. Itu buat pertimbangan. Iya sir.
Dan kalau memang mau dilanjutkan poligami ya nggak apa-apa, tergantung Mbak Maya mau apa enggak. Saya tidak mau, Ustadz. Tapi udah terlanjur cinta sama Pak Andre. Iya. Karena Pak Andre lebih bertanggung jawab. Dia juga pekerja keras. Dia juga bernasib sama seperti saya. Memang Mbak Mayanya suka sama saya itu beneran apa enggak? Posisi saya seperti ini gitu. Masih ragu kan Mas Andre? Iya, saya ragu gitu. Masalahnya ntar posisinya takutnya seperti apa? saya Maksudnya posisi itu posisi seperti saya apa? kan orang nggak punya, orang jelek gitu. Harta masih bisa kita cari sama-sama, Mas. Asalkan kita sama-sama bekerja keras. Ya, memang. Ntar takutnya dendam sama Pak Ridwan, ntar takutnya Pelampiasan gitu ya. ya pelampiasan ke saya gitu loh. Saya nggak mau mengulang lagi kegagalan kedua kalinya gitu loh. Kenapa? Kan banyak di luar sana laki-laki yang ingin punya pendamping kaya raya. Kenapa kok Anda nggak mau? Mbak Maya, setelah nanti ada persidangan keputusan dari pengadilan, ada gono gini, bahkan bisa jadi 1 M lebih asetnya, belum yang di luar negeri. Kenapa teman nggak mau? Kalau harta saya nggak pernah mikir, Ustadz. Yang penting nomor 1 kebahagiaan gitu. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Itu bener itu. Ustadz, dan saya juga pernah bicara kan, kalau uang bisa kita cari, ya kan? Banyak uang kalau tidak bahagia kan percuma. Bahagia tidak bisa kita beli. Nah, itu yang saya inginkan dari Mas Andre. Gimana Mas Andre? Ya kita jalanin aja dulu gitu. Berarti perlu pendekatan Mematangkan lagi, lebih apa itu? lama. Perkenalan dulu ya. Perkenalan Iya. dulu. Tapi dia sudah banyak kontribusi dengan Rara, anaknya sampean sama Iya. Mbak Vira. Hampir Bahkan saya dengar-dengar sempat diam-diam ke tempat sekolahnya, bahkan segala sesuatu kebutuhannya dicukupi dan lunas sampai lulus sekolah. Itu gimana, masa sampean nggak mau berterima kasih, nggak mau menerima cintanya dia? Ya cinta bukan dari materi ya kalau saya. Padahal kan saya juga nggak bolehin bayarin dia. Sempat saya apa itu larang gitu. Pernah saya kembalikan uangnya, tapi si Mbak Maya ini nggak mau gitu. Saya sendiri juga ikhlas, Ustadz. Saya tidak mengharap balasan untuk Mas Andre menyukai saya atau apa. Yang penting saya udah mengungkapkan. Saya kira Pak Andre agak bijak. Dia tuh sok dermawan aja dia tuh jadi orang. Saya kira sampean sayang dong dia, sampean bisa sama dia. Kenapa sampean bilang dia sok dermawan? Memang kenyataannya seperti itu, dia sok dermawan dia jadi orang. Oh gitu. Oh, berarti ini konflik internal, mungkin masa lalu. Ya udahlah, biarkan. Yang penting kita ini sebenarnya cari solusi, tapi kok berantem ini gimana? Saya juga pusing ini. Apalagi saya. Pak Ridwan menanyakan sama kita. Sebenarnya Pak Ridwan sudah tahu jawabannya. Terus Mbak Maya lagi jatuh cinta sama Pak Andre. Pak Andre sok apa? Darmawan. Darmawan. Aduh. Gimana nih Kang Fajar? Ustadz Farhan, aku pusing ini. Nah, mungkin semua ini adalah memang takdir dari Allah, seperti itu mungkin Pak Udah Idi. ditulis di level mahfuz. Jadi kalau ditakdirkan Pak Ridwan sama Bu Maya ini pisah, Pak Ridwan tetap sama Vira dan mantannya Bu Vira ini jadi dengan Bu Maya. Kalau Allah mentakdirkan seperti itu, yes. Atau memang ini takdir Allah, mereka ini memang disuruh tukeran istri ya. Itu semuanya ujian Pak Yudi. Ujian bagi semuanya biar mereka itu mendapatkan derajatnya. Ya benar. Kalau kuat. Udah sekarang duduk aja, yuk duduk di sini. Yang penting sudah adem. Saya juga mau belajar ini Gus. Adem ayo. Belajar poligami. Saya mau belajar ini Gus. Iya, belajar poligami. Saya mau tanya ini sama Pak Ridwan, selama poligami itu apa yang maksudnya yang didapat pelajaran itu Pak Ridwan? Belajar beneran apa? Ya, iya, maksudnya saat sebelum ada pertengkaran ini kan sempat satu rumah itu sama istri pertama, istri kedua. Apa yang Anda angankan awalnya itu apa? Yang Anda rasakan itu apa? Cerita, mungkin kita bahkan sahabat-sahabat semua di sana itu ingin referensi atau ingin tahu atau apapun. Kenapa saya berpoligami gitu ya Mas ya? Ya, Satu pingin ya dari istri pertama kan dulu
emang nggak bisa mempunyai keturunan. Ya. Ustaz. Oh, jadi ada alasan ya? Ada alasannya. Terus saya juga pengen bahagia. Mungkin barangkali mungkin saya bisa berpoligami, mungkin bisa satu bisa bahagia atau dua bisa mempunyai keturunan, Ustaz. Seperti itu sih. Nggak lebih sih. Intinya cuman ingin kebahagiaan dan ada yang bisa melengkapi dalam keluarga saya, Ustaz. Cuman itu aja. Positif sih kalau dari saya sih positif sebenarnya. Berarti poligaminya Pak Ridwan itu ada alasan. Tapi di sana itu mungkin ada kesetaraan istilahnya gitu ya. Mungkin ya karena Mbak Viranya lebih muda atau apa, terus Mbak Mayanya mungkin dengan karakternya yang khas, bijak dan nggak mau basa-basi, hanya Pak Ridwan ini lebih dekat sama Mbak Vira. Tapi ingat nggak Pak Ridwan, waktu pertama kali Pak Ridwan itu berobat dan kita sempat observasi, bahkan Mbak Vira tuh terciduk. Kenapa nggak ingat waktu itu? Kok baru sekarang Pak Ridwan? Ya, saya juga bingung, Ustaz. Ya, waktu itu kan juga banyak kejadian-kejadian juga kan. Jadi yang begitu banyak gangguan juga terhadap kehidupan saya dibuat sakit atau apalah, santet atau apa. Jadi saya sedikit banyak sebenarnya bingung apa yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan dan kenapa kok setega itu gitu loh. Sekarang tambah bingung. Ini dengan kejadian ini ada seorang lelaki yang mengaku mantan ini suami. Bahkan itu benar. Iya, makanya dari Vira mengakui. Dan istri pertama nggak mau kembali. Istri kedua mengecewakan. Apa kira-kira mau beristri lagi? Kalau untuk beristri lagi mungkin saya cukup sampai di sini. Dalam artian ya mungkin cukup 2. Kalau emang semua ini bisa rukun dan bisa rujuk, malah bahagia saya, Ustadz. Malah bahagia saya, itu aja yang saya inginkan. Jadi mungkin kalau dari hati saya, mungkin kalau emang punya masa lalu atau apalah, saya mungkin bisa maklumi lah, Ustadz ya. Tapi katanya Gus dulu sempat ngomong sama saya, istri itu berarti 3 istri. Kalau istu 2 istri, Iswan 1 istri. Berarti kalau 3 ya berarti istri ya 3 istri kurang 1, Pak. Ya Gus ya. Itu kalau mungkin dalam bahasa candaan, jangan dipakai hati. Mungkin itu kalau dalam bahasa Inggris ya, Ustadz ya. Istri kan 3 mungkin. Ya. Mungkin harus tambah lagi. Gak ada Iswan. Harus 3 istri. Saya penasaran Gus, pengen tahu ya bagaimana Gus ya hukumnya kalau seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan hamil Gus, menurut syariat, menurut agama Islam Gus. Jadi begini, kita ngaji ya biar paham, biar nggak salah paham, biar nggak salah kaprah, biar tahu kita. Ya karena banyak gitu. Gus, sahabat-sahabat kita tuh yang mungkin gagal paham karena terinspirasi dengan peristiwanya. Jadi ini lebih untuk mengetahui. Jadi begini, talak itu ada 2. Ada talak bid'ah, ada talak sunni. Talak bid'ah itu artinya talak haram. Ya, contoh sedang haid dan dalam keadaan suci sudah digauli, itu haram, nggak boleh di talak. Yang kedua talak sunni, hamil. Nah ini biar nggak salah, hamil ini boleh diceraikan, Ustadz Yudi, tapi dengan alasan yang jelas, yang sekiranya fatal. Contohnya Gus? Ya sekiranya fatal ya selingkuh. Ya fatal lah, sudah nggak bisa diperbarui, sudah melanggar syariat, sudah nggak bisa diperbaiki, nggak bisa diperingati. Nah, seperti itu, talak yang fatal ya. Itu jadi, boleh. Jadi nggak berdosa Gus ya bagi suaminya menolak lagi hamil. Ya nggak apa-apa, itu talak sunni. Jadi biar saya tegaskan kembali, orang yang sudah hamil boleh ditalak, nggak apa-apa, tapi dengan catatan itu alasan yang jelas fatal gitu, nggak bisa diperbaiki lagi karena banyak madorotnya. Seperti itu jika diteruskan. Terus kemudian anaknya bagaimana? Suatu saat ketika anaknya itu hamil, lahir, iya masya Allah. Gara-gara Iswan ini. Anaknya ini nanti lahir, maka sang ayah wajib untuk menafkahi. Ya. Ya kira jelas ya sampai sini ya.
Jadi jangan salah paham, nggak apa-apa. Orang hamil cerai nggak apa-apa, diboleh. Tapi ya itu harus dengan catatan itu sudah melakukan kesalahan fatal dan banyak madorotnya. Tapi seandainya kalau contohnya kayak kejadiannya Pak Ridwan dengan Bu Fira ini gimana Gus menurut Gus? Ya kalau menurut saya ya gimana ya, kalau bisa rujuk, kalau masih bisa diperbaiki. Karena insya Allah ini kesalahannya nggak fatal ya Gus ya, karena cuman masa lalu yang nggak terbuka. Iya, kesalahpahaman. Mungkin itu pencerahan dari Gus Idris. Tapi harus jelas, seseorang jika menceraikan istri tanpa alasan yang jelas itu dosa, nggak boleh. Itu Pak Ridwan. Jangan langsung main cerai gitu. Langsung istri. Ya kayak gini. Tapi sampai detik ini sepertinya Pak Ridwan menginginkan kedua-duanya masih menjadi istrinya Pak Ridwan ya. Kalau saya membaca seperti itu. Benar Ustaz, kalau dari lubuk hati saya yang paling dalam sih benar pengen rujuk semua kedua-duanya, pengen biar seperti dulu lagi adem gitu. Kalau untuk masa lalu oke lah, saya mungkin bisa maklumi, tidak apa-apa, itu mungkin masa lalu gitu loh. Untuk kedepannya kita bisa menata kembali gitu. Kalau dari hati saya sih seperti itu Ustaz. Tapi dengan kejadian ini seperti yang kita semua lihat, Pak Ridwan mau kembali ke Mbak Maya nggak mau, mutlak nggak mau. Bisa, dan hati ya. Dan Mbak Fira karena kebohongannya kecewa, bahkan sempat sampai tadi biar pulang ke orang tuanya. Apa yang dirasakan Pak Ridwan? Apakah di situ ada kekosongan atau apa, kok tiba-tiba semuanya itu seakan-akan tidak ada ikatan? Ya kan, dengan kejadian tadi kan saya juga mungkin lagi amarah ya mungkin Ustaz ya. Jadi pikiran saya udah bingung, udah kacau masalah keluarga seperti ini, diuji terus bisnis juga terbengkalai kan karena ngurusin keluarga ini. Ya mungkin dengan kejadian tadi saya sebenarnya kilaf sih sebenarnya Ustaz bicara seperti itu. Inginnya sih saya kepingin balikan lagi semua gitu Ustaz. Intinya rujuk. Tapi seperti itu kan sih Ustaz. Jelas Mbak Maya nggak mau. Gimana, coba kita tanya lagi. Mbak Maya, sekali lagi saya tanya dengan tegas, apakah sudah gak ada keinginan untuk rujuk lagi? Saya tidak mau, Gus. Kalau Mas Ridwan masih ingin beristri dua, biarkan Mas Ridwan menikah lagi. Saya sudah tidak mau hidup dengan Mas Ridwan lagi. 3 istri dong kalau sampai belum ada ketok dari pengadilan. Tapi saya jelas akan bercerai dengan Mas Ridwan karena sudah proses kan. Iya sih, benar juga. Jadi udah nggak boleh rujuk lagi sama Pak Ridwan ya. Karena mungkin di hatinya udah ada yang lain gitu. Pak Jadi penggantinya Mas Andre itu. Ya hati nggak bisa dibaca sih ya kan. Cinta nggak bisa dipaksa dan tidak bisa dicegah. Karena cinta adalah anugerah. Dipaksakan juga ya. Kita tidak memandang waktu dan. Tapi gimana ini Gus, kan katanya kalau istri minta cerai, biarpun minta cerai 1000 kali tapi suami tidak mengiyakan, itu tidak bisa Gus katanya, seperti itu. Ustaz. Bukannya waktu itu Mas Ridwan sudah menceraikan saya lewat telepon? Jadi waktu itu sampai yang ditalak itu, yang via HP itu? Iya Ustaz, saya ditelepon dan saya ditalak sama Mas Ridwan. Masa lupa? Pas di mana? Pas di Bali dah? Iya, pas di Bali. Oh, waktu jangan pas kembali. Iya, karena emang benar saya nolak si Maya. Alasannya karena si Maya sama Rudi pergi ke dukun untuk mencelakai Vira. Oh, yang waktu si Maya ke Rudi itu. Oh, yang waktu dilumpuhkan sama Gus itu. Iya, waktu berarti yang Maya ke Rudi yang sempat ada fotonya si siapa? Si Maya, Vira itu ya Gus berarti. Oh, berarti Pak Ridwan sempat lihat itu ya? Iya, saya sempat lihat itu. Pas di Bali ya? Pas di Bali. Itu waktu itu. Tapi sekarang gimana? Ya pengennya sih saya baikan lagi. Rujuk lagi. Iya, bangun nikah lagi. Gimana solusinya nih gimana Ustaz? Ya tergantung Maya. Nggak bisa, saya sudah muak sama kamu Mas. Hati saya ini sudah mati.
Ya kan semua bisa diperbaiki lagi. Nggak ada yang bisa diperbaiki lagi. Saya sudah nggak mau sama kamu, saya sudah muak dengan kamu, Mas. Hati ini sudah terlanjur sakit, hati ini sekarang sudah mati. Saya nggak ada rasa sama kamu. Iya, tapi kamu nggak ingat riwayat kita jatuh bangun, mulai dari nol kita bangun. Ingatlah, kembali lagi. Kamu Nggak bisa, sadar. Mas. Hati aku hanya untuk Andre. Dan kamu Vira, mana tanggung jawab kamu sebagai ibu? Kalau kamu emang tanggung jawab, samperin anak kamu. Oke, saya akan samperin anak kita, Mas. Dan saya akan bawa anak kita. Kalau dia mau, Dia pasti mau, kan saya ibunya. Akan saya ambil anak itu. coba aja. Kalau dia mau gak apa-apa. Yang penting kan udah dapat izin dari kamu dan saya akan bawa dan saya akan bertanggung jawab sekarang juga. Saya akan tanggung jawab tentang anak saya. Iya. Yang penting kamu tanggung jawab sama anak kamu. Saya tanya coba sama Bu Vira, tidak ada sedikit pun saat ini rindu dengan anaknya? Kangen atau rindu? Ya, gimana Bu Vira? Sebenarnya ya saya udah lama memang merindukan anak saya. Merindukan sekali karena emang saya ingin bertemu dengan dia. Ya mungkin sekarang kesempatan saya untuk bisa mentanggungjawabkan saya sebagai seorang ibu di sini. Dan saya akan bertanggung jawab atas anak saya. Kenapa sekarang? Kok nggak dari dulu? Kenapa? Kemana aja kemarin? Bahkan sempat mereka berdua itu berkeluh kesah. Anaknya sempat bawa ke sini. Tanya, ini banyak saksinya. Ada di YouTube juga. Si Rara itu ada. Di YouTube di video Mama sebelumnya. kemana? Mama kemana? 2 tahun. Dan dia sampai sakit merindukan seorang kasih sayang ibu gitu loh. Kemana hati nuranimu, Vira? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sekarang dia bilang kangen rindu, ya. Ya emang kan waktu itu emang saya nggak ada diberi kesempatan buat menemui anak saya. Gak usah nangis, sudah terlambat. Saya akan tanggung jawab sekarang dengan anak saya. Punya anak, tapi nggak kayak kamu itu. Saya makin saya emosi nih, ikut emosi, terharu kan? Benar, tangisannya namanya nggak anak. dipercaya lagi oleh orang. Iya, tapi alasannya beliau itu kan karena nggak diizinkan tadi itu sama si Nggak Andre. diizinkan dan sekarang memang saya mau mengambil anak saya dan saya akan tanggung jawab sebagai seorang ibu di sini. Saya memang merindukan dia sudah lama. Saya sudah tahan merindukan dia. Air mata itu mana? Wah. Tapi saya emang nggak pernah diberi kesempatan untuk melihat anak saya, Gus, waktu itu, Gus. Saya kira masalahnya apa? Kita semuanya tahu sendiri kesalahannya Vira itu banyak. Betul, Ya. itulah sesuatu kalau diawali dengan kebohongan pasti akhirnya dan endingnya itu pasti seperti ini. Dulu dari awal mengganggu Pak Ridwan karena harta. Terus pergi ke dukun juga ingin merusak, ya kan? Sekarang membohongi Pak Ridwan. Bahkan bersih tegang sama mantannya. Ada yang katanya main tangan, ada ini. Jadi yang jelas oke lah, semuanya itu kita sadar manusia tidak sempurna. Tapi kalau bisa ngomong apa adanya dan apa yang dimau itu loh. Karena waktu kita datangi rumahnya Pak Andre itu tidak ada pemukulan, itu nggak ada. Memang ada miskomunikasi karena ketakutan Maya ini atau pihak keluarganya Maya ini titip pesan kepada saudaranya untuk menyampaikan. Jadi tidak bertemu langsung, Gus. Jadi ada miskomunikasi di sana. Maka dari itu ini pelajaran buat kita semua. Berarti gini aja, yang pengen tahu sebab musababnya di channelnya Ustadz Yudi Arzi berarti ya kemarin. Iya. Jadi investigasinya ya. Kalau lihat dari pertikaian ini ada benerannya ada enggaknya. Jadi sama-sama tidak ada momen yang enggak benar yang disampaikan, ada momen yang benar. Jadi sekarang jenengan gimana, Pak Ridwan? Ini poinnya ke jenengan karena jenengan yang poligami. Kan ya, Gus? Kalau masalah anaknya itu nanti. Ya intinya gini sih Ustadz. Satu pinginnya sih rujuk kembali dan mungkin dari Gusnya ada solusi yang terbaik untuk keluarga saya. Tapi saya nggak bisa, Mas. Saya sudah bilang berkali-kali saya nggak bisa.
Hati saya ini sudah mati, Mas. Saya juga minta satu, Mas, sama Mas Andre. Saya akan bawa anak saya. Bawa aja, saya kasih izin. Kalau anak saya mau, kamu bawa. Tapi kalau dia gak mau, kamu paksa, jangan sampai kamu bawa. Pasti dia mau, dia akan mencari saya selama ini kan, Mas. Coba aja gitu aja. Karena selama ini yang menguruskan saya gitu. Gus, aduh, saya pusing nih, gimana Gus solusinya Gus? Wah. Ya sabar Pak Irwan. Yang penting kita harus sabar, harus dingin, kepala dingin, dengan kepala dingin, jangan dengan apa amarah. Mana Gus? Tolong Mas, saya itu lagi rindu sama anak saya, Mas. Tolong pertemukan saya sekarang dengan anakku, Mas. Kalau sekarang kalau kamu mau ya ke rumah gitu loh. Baru sadar dia. Pergi ke rumah kamu, Mas. Saya akan bawa anakku, Mas. Aku merindukan dia sama ini. Anak kamu itu sekarang lagi sakit. Kamu baru sadar sekarang, kamu baru nanyain anak kamu. Dia sakit bukan karena punya penyakit apa itu enggak, tapi merindukan kasih sayang kamu gitu loh. Iya, Mas, saya mau dipertemukan sekarang sama anak saya, Mas. Saya juga udah merindukan dia sejak lama. Pertemukan saya dengan dia dan izinkan saya membawa dia, Mas. Saya akan bertanggung jawab sekarang atas anak itu, Mas. Ya, kalau ingin bawa anak ya bawa aja gitu. Kalau seandainya anaknya mau dibawa sama Mbak Vera, bagaimana? Ya nggak apa-apa, Vera, karena ya? iya kalau saya sama si Vira kan sudah cerai gitu. Kalau anak kan nggak ada suratnya gitu loh. Iya, Mas, makanya izinkan saya sekarang untuk bertanggung jawab atas anak saya, Mas. Bagaimanapun orang tuanya tetap orang tua gitu. Kalau saya melarang dia membawa anak saya juga dosa gitu. Ya dia ibunya. Iya, karena dia yang melahirkan juga gitu. Nah, berarti artinya permasalahannya Pak Andir sama Bu Vira tentang anak bisa dikelirkan ya? Iya. Artinya sampan welcome, andai kata anaknya mau. Ya. Yang penting Mbak Vira menemui anaknya. Ya. Mbak Vira. Tujuannya ke sini bukan untuk saya, Ustadz. Untuk anak. Untuk anak, supaya biar ketemu sama mamanya gitu loh. Kan selama ini merindukan kasih sayang mama gitu loh. Tapi Ustadz saja kan tahu di sini mana mama kan Ya, gitu. Ya, betul. Gitu loh. Semua kita tahu. Iya. Yang jelas barusan udah kita dengar bersama Mbak Vira sudah mau menemui anaknya. Kira-kira nanti kalau sampai sana sampai halangnya apa enggak? Biar kita jadi saksi semua. Jawaban? Ya kalau bisa ya semua ikut ke sana biar jadi saksi. Enggak, maksudnya kalau Mbak Vira itu ke sana, sampan welcome, sampan terima dia menemui anaknya, apa sampan halang-halangi nanti? Ya enggak lah Ustaz. Buat apa saya menunggu di sini lama-lama? Ya. Gitu loh. Saya kan nunggu lama di sini, tujuan saya mempertemukan anak saya gitu loh. Oke, berarti kalau saya halang-halangin, saya sama aja nyakitin anak saya gitu loh Ustaz. Berarti ini Gus, antara Andre sama Mbak Vira yang tadinya Pak Andre menggebu-gebu udah ada titik temu. Kan saya sering bilang, ditanya sama Gus sama Ustadz, kalau Mbak Viranya gak mau ketemu kamu gimana loh? Kalau gak ketemu sama saya gak mau, gak apa-apa. Yang penting mengakui anak saya gitu loh. Dan anaknya si Mbak ini si Vira ini gitu loh. Oke, sekarang udah mengakui kan? Ya. Sudah mau ke sana mau menjenguk. Ya. Berarti permasalahan Anda sama Mbak Vira udah clear ya? Ya. Selesai. Ya. Sekarang permasalahannya Pak Ridwan sama kedua istrinya. Ini gimana Pak Ridwan? Ya saya pengennya untuk memperbaiki satu, untuk apa, minta rujuk sama Maya lagi, kembali lagi. Jadi pengen hidup kembali lagi itu Ustaz. Tidak bisa. Sudah terlambat, Mas. Kamu baru menyadarinya sekarang. Aduh, pusing. Gus, gimana Gus? Saya bingung ini. Solusinya gimana Gus? Allah tidak akan pernah menguji hambanya melebihi batas kemampuannya.
Dan saya yakin Pak Ridwan ini saat ini betul-betul diperhatikan oleh Allah. Tidak usah bingung, yang penting tetap sabar. Makanya Allah sebutkan berkali-kali dalam Al-Quran sabar, 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 sabar. Karena sabar ini adalah kunci semuanya. Ya, jadi pesan saya tetap slow, tenang, jiwanya tenang dulu. Kita kasih kesempatan gimana para ustadz? Kita kasih kesempatan untuk mereka islah, mereka mediasi, mereka tabayun dulu. Alangkah baiknya gitu, Gus. Karena permasalahan ini kompleks banget, tidak bisa diputuskan dengan cara tidak tenang. Jadi biar ada pembicaraan mereka beliau-beliau ini, karena setidaknya biar nanti apa yang diputuskan tuh semuanya ikhlas. Ya, saya pengennya itu. Dan kalau Pak Ridwan dan yang lainnya membutuhkan kami siap membantu. Kalau mau konsultasi dengan kami masalah agama, insya Allah kami siap membantu. Karena semua orang itu pada hakikatnya yang diinginkan adalah kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Saya yakin insya Allah inilah akhir dari semuanya perseteruan selama ini, dan insya Allah akan ada titik terang. Allah selalu baik pada hambanya. Terkadang belum tentu keinginan kita itu menurut kita baik, tapi menurut Allah itu buruk. Ketika kita ingin berjalan ke barat, menurut kita baik, tapi kata Allah jangan ke timur yang lebih baik, walaupun menurut kalian itu jelek. Maka dari itu apapun apa yang keputusan diberikan Allah nanti ke depan, belajar untuk ikhlas, karena itu yang terbaik menurut Allah. Maka dibutuhkan isyarah. Jadi saya minta Pak Ridwan beserta yang lainnya, Mbak Fira, Bu Maya, dan Mas Andri juga isyarah. Mulai sekarang dan seterusnya lebih dekat sama Allah, agar dituntun hatinya, dibimbing hatinya, gerak langkah kita itu ada campur tangan Allah. Insya Allah berkah. Mungkin itu saja dulu ya. Ya, sementara itu aja dulu. Nanti beberapa hari ini kita pantau, sudah ada kesepakatan bersama, nanti kita live lagi gitu ya. Baik sahabat, banyak sekali ibroh pelajaran yang kita ambil dalam video ini. Semua orang pasti punya melakukan kesalahan. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Tapi disitulah kita belajar, karena semua hidup itu adalah kebelajaran ibroh dari Allah. Hari ini harus lebih baik dari kemarin. Kalau hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk golongan orang yang rugi. Jadi hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik daripada hari. Terus semangat dan bangkit terus, insya Allah berkah. Jangan lupa selalu alhamdulillah, jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur nanti akan ditambah kenikmatan kita. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya sahabat. Yang buruk dari kami, yang baik dari Allah. Semoga kita semua dibimbing oleh Allah. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita, merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Thoriqul Janah kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu baik ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta.
Melodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Thoriku Jana kebanggaan